Saya hormati pengurus DKM Masjid Al-Furqan dan seluruh jajarannya. Yang saya muliakan orang tua kami, para guru-guru, para ustadz, para cerdik pandai yang tidak tersebut satu persatu, tidak mengurangi kemuliaan dan kehormatan saya kepada beliau semua. Yang saya banggakan Bapak Ibu jamaah sekalian yang hadir dalam kajian Ahad subuh ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua, menjauhkan balaknya dari kita semua, menjauhkan musibah, fitnah, virus, penyakit, wabah, sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quran kondisi ujian yang kita alami saat ini itu sudah disebutkan Allah. Memang ini sebuah keniscayaan yang harus kita lewati bersama. Bukan berarti kalau Allah menguji satu kaum itu Allah benci sama dia, tidak. Malah kalau kita bisa memandang dengan pandangan hikmah, kita bisa lihat bahwa ujian adalah salah satu tanda cinta Allah kepada satu kaum. Dan ujian itu sudah Allah sebutkan dalam berbagai bentuk, sebagaimana yang tadi kami bacakan pada salat subuh. Bahkan kalimatnya dengan lam ta'kid. Ya, ketika Allah menyebutkan wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis sabri was shalah, ya, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Selanjutnya Allah menyebutkan tentang musibah-musibah. Salah satunya yang sama-sama kita rasakan, pedih rasanya, sedih rasanya, takut, ya, dengan hari ini yang kita sama-sama rasakan ujian wabah virus COVID-19 ini. Semua orang khawatir, mau ibadah pun jadi kisruh, ke masjid atau enggak ke masjid jadi bertengkar, mau keluar rumah enggak tenang, anak-anak belajar terbengkalai. Inilah ujian yang Allah berikan kepada kita. Tapi ketika Allah sebut ujian-ujian, Allah sebutkan juga orang-orang yang menang adalah orang-orang yang sabar. Ya, karena itu dalam ayat Allah mengatakan apa? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ. Kalimat Allah وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, ya, pakai lam ta'kid, dan pasti kamu akan kami uji. Kami akan uji kalian. Bisyai'im, cuma sedikit aja diujinya, enaknya banyak. Bisyai'in, karena kata-katanya bisyai'in. Ya, apa bentuk ujian Allah kepada kamu? Kamu akan kami uji, makanya siap-siap. Kalau orang baca ayat ini nggak kaget dia. Bisyai'im minal khawfi wal ju'. Kami uji dengan rasa takut, wal ju', rasa lapar. Ya, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wa naqsim. Naqs itu artinya kekurangan, amwal, harta. Kadang-kadang ujian buat kamu itu ujian takut, kadang-kadang ujian kamu itu ujian lapar. Kalau enggak lapar mungkin yang lain, kurang harta, enggak punya duit, banyak utang. Dan rupanya Allah sebut juga wal anfus wa naqsim minal amwali wal anfus. Lihat apa? Kekurangan jiwa. Ketika dibuka di tafsir Ibnu Katsir,
Tafsir Ibnu Katsir mengatakan apa? Kekurangan harta dan jiwa. Yang disebut anfus itu kata beliau al-amrad. Kami akan uji kamu dengan wabah penyakit. Sudah disebut Allah sebenarnya. Wal amrad. Amrad itu jamak dari mardo. Mardo itu penyakit, tapi amrad bentuk penyakit-penyakit. Dari zaman dulu taun, lepra, sampai sekarang COVID-19. Ini bentuk keniscayaan. Keniscayaan Allah akan kirim ujian-ujian begini. Makanya kita shock, tapi jangan terlalu kaget. Jangan panik, karena dalam keadaan seperti ini panik adalah satu sikap yang kontraproduktif. Panik berlebihan, jadi nggak ibadah. Panik berlebihan, panik buying, semua dibeli. Semua masker diborong. Petugas medis yang lebih urgent pakai, nggak pakai, akhirnya banyak nih. Sekarang yang jatuh korban meninggal adalah para petugas medis di garda terdepan. Berapa banyak tuh di grup-grup lihat dari teman-teman di RSUP, dari para dokter-dokter yang meninggal justru banyak para dokter. Yang kontak langsung dengan pasien positif, kemudian kekurangan alat-alat proteksi diri. Sampai kemarin ngeluh lagi, tolong dong teman-teman masyarakat yang awam jangan dibeli alat pengetes suhu tubuh itu, karena rumah sakit puskesmas butuh. Gara-gara dibeli, kita yang nggak kompeten cuma gegayaan doang, akhirnya mereka sulit untuk mendeteksi orang-orang yang betul-betul sakit. Ada teman saya di Jakarta Timur, dia bilang kaki nggak adanya itu sampai kami pakai termometer di ketiak itu, kan tidak efektif menangani semakin banyaknya korban yang ada. Ini gara-gara panik. Dan salah satu ujian Allah berikan ujian penyakit ini, mau lihat sense of humanity kamu tuh ada nggak, rasa kebersamaan, kemanusiaan. Malah sekarang yang muncul ego, mikirin diri sendiri, nimbun makanan sendiri, nggak mikirin orang lain. Itu yang jadi ujian, lulus atau enggak kita dilihat nih sisi kemanusiaan kita, apakah dengan musibah bersama ini lahir malah makin anania, individualisme, egosentri. Orang yang ego enggak mikirin permasalahan kawannya, enggak dilihat Allah di hari kiamat, dibenci sama Allah. Bahkan bahasa hadis Nabi mengatakan apa? Enggak beriman, enggak sempurna imannya. La yu'minu ahadukum, kata Nabi. Sampai dia mencintai apa yang ada di dirinya, ada juga di saudaranya. Sampai dia itu aman, saudaranya juga aman. Kalau belum sampai punya perasaan begitu, berarti sense of humanity kita rusak. Ini ujian kita salah satunya apa? Allah mau lihat kamu tuh peduli nggak sesama. Ini main amankan sendiri. Jadi ada saudara saya di daerah Jawa, dia pergi ke minimarket, supermarket. Dia beli beras berkarung-karung lah. Nggak normal lah buat orang yang punya satu keluarga, jadi punya beberapa karung dia beli, sekitar 5-6 karung ditumpuk. Di belakang nih kasir, di belakangnya kan lagi di kasir, di belakangnya seorang laki-laki, bapak-bapak. Ini suudzon. Biasanya orang suudzon tuh memang dia punya kelaku seperti itu. Ya dia bilang, ibu lama sekali sih, kasirnya lama, aksesnya lama gitu ya, karena dia beli bermacam-macam model beras. Si bapak di belakang juga beli, cuman gak sebanyak si ibu. Kalau ibu beli 6 karung, dia cuma beli 3 karung. Ibu cepat beli, kok belanja banyak-banyak banget sih lagi begini. Untuk apa ibu simpan-simpan begitu? Si ibu bilang, sabar ya pak. Gak mau, dia gak mau balas. Ya, ini saudara kami. Cepatlah, beli belanja banyak untuk apa sih? Nimbun-nimbun, gak bagus. Padahal dia sendiri beli 3 karung buat diri sendiri. Kemudian didesak, ibu itu, apa kata ibu itu? Mas, ini saya beli 1 untuk di rumah, 5 karung mau saya sumbangkan ke titik-titik krusial yang susah dapat asupan sembako katanya.
sama ke panti-panti yang mendangung anak-anak santri yang mana mereka mau pulang bingung, takut terpapar di jalan, mau tetap nanti gak ada makanan. Lembaga pesantren itu kalau libur dari mana dananya Bapak Ibu? Dari mana dananya? Ini mau saya sumbangkan. Sebenarnya saya gak mau ngomong, cuma si masnya suuzon dan desak-desak terus. Nah itu mas beli untuk apa 3 karung? Gak bisa ngomong dia untuk di rumah. Karena apa? Saat seperti ini diuji rasa kemanusiaan kita. Jangan egois. Justru saat inilah kita berbagi, diuji betul-betul enggak kamu tuh mukmin sejati. Kamu itu merasakan derita saudaramu. Ini yang sekarang nampak ego semua. Illa man rahimah rabbi, kecuali orang-orang yang mendapatkan perlindungan rahmat dari Allah. Ya, makanya saya salut sama pemuda-pemuda, orang-orang pada nimbun makanan, dia bagi-bagi makanan, kan keren ya, baik subuhan, keren itu. Orang-orang nimbun nasi, ini bagi-bagi nasi, lanjutkan, semoga berkah insyaallah. Dan Allah katakan begitu, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfus wal thamarat, buah-buahan, kekurangan buah-buahan kering. Alhamdulillah tadi malam hujan lebat. Alhamdulillah. Alhamdulillah sayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujan ini kasih manfaat. Sumur-sumur banyak lagi airnya ya Allah. Ya, walaupun ada resikonya. Walaupun ada resikonya. Cuaca dingin itu membuat ketahanan virus itu semakin lama. Panas itu ya mau pilih mana? Sumur gak ada air. Nah, yang pasti yang kita pilih adalah bersyukur apapun keadaannya. Alhamdulillah, itu yang paling betul ya. Nah, kemudian sikap kita bagaimana? Ini kan musibahnya sudah disebut dengan epidermi. Ya. Sudah disebut endemi maksudnya. Mohon maaf, endemis itu udah global. Ya, sudah global musibahnya. Maka ini udah bukan musibah kita orang Islam lagi, enggak, musibah kemanusiaan semua, seluruh dunia. Karena yang terkena itu ratusan negara. Nah kalau Anda ingin jadi orang yang sukses, sebenarnya Allah itu cuma kasih 2 posisi aja. Kau kuuji dengan harta, kau bersyukur, kamu sukses. Kuuji dengan ujian musibah, kau bersabar, sukses. Intinya itu, sabar dan syukur itu kunci 2. Maka supaya dapat 2 sikap itu, 2 sikap tersebut, apa yang harus kita singkapi dengan adanya kejadian ini? Dalam kitab Al-Fawaid, ya, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah pernah memberikan mau'idhah tentang sikap seorang mukmin terhadap keadaan yang enggak disukai dia. Ya. Takdir kan ada yang baik, ada yang buruk kan? Ya kan? Takdir yang buruk kan wajib diimani. Jangan yang enak doang. Alhamdulillah Ustaz rezeki anak soleh katanya. Kalau yang bagus rezeki sehat seneng. Giliran diuji dengan sakit, inilah Ustaz hidup kok gini kali ha. Ini anak soleh apa anak toleh nih? Sementara dulu waktu kita syahadat kan, rukun iman kita yang paling terakhir antu'mina bil qadar, kamu beriman kepada takdir. Apa kalimat terakhirnya? Khairihi wa syarrihi, baiknya dan buruknya. Tuh lihat. Tapi kenapa ketika keadaan kurang berpihak dengan hawa nafsu, kita anggap Tuhan gak adil. Ini adalah lisan paling tercela. Lisan paling tercela. Kenapa? Kita udah komit, Pak. Makanya kalau di breakdown tentang makna rukun iman, makna syahadat, itu termasuk tali salah satunya. Ya, ketika Nabi ditanya tentang rukun iman kan Nabi bilang gitu. Antu'mina billah, rukun iman kau beriman pada Allah, wa malaikatih, kepada malaikatnya, ya, wa kutubih, kepada kitab-kitabnya, wa rusulih, kepada rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, beriman pada hari akhir, wa tu'mina bil qadar, beriman kepada takdir, khairihi wa syarrih.
yang baik maupun yang buruk. Makanya ketika ada takdir yang buruk, kita tuh harus punya pegangan sikap. Kita kadang-kadang lulus di poin takdir baik. Rezeki anak soleh itu salah satu kalimat yang sangat ngetren. Kalau dapat takdir yang enak, rezeki anak soleh. Tapi sangat sedikit seorang muslim yang ketika diuji dengan takdir jelek, dia tetap ucapkan hamdalah, sangat sedikit. Kadang-kadang ditanya kawan nih, kita di negeri Melayu nih, apa kabar wai? Cem ginilah. Cem ginilah, udah ngeluh aja. Padahal kalaupun jelek takdirmu hari itu, tetap kau ucapkan alhamdulillah, ditambahin nikmatmu. Karena memang penyakit kita itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang seringkali berkeluh kesah. Kalau namanya curhat paling laku. Makanya kalau bikin rubrik di radio, di Facebook, di media tentang curhat paling rame itu. Pengajian pun paling rame, curhat dong. Kalau pakai curhat dong rame itu. Karena apa? Kita emang sukanya itu keluh kesah. Padahal berkeluh kesah nggak bikin berubah keadaan nggak. Tapi kalau kita bersyukur, tetap malah Allah tambah nikmatnya. Berkeluh kesah nggak ditambah apa-apa. Apa kata Imam Ibnul Qayyim? Beliau mengatakan idza jarra ala abdi maqdurun yukrihuhu falahu fihi sittatu masyahid. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau seorang muslim itu harus menghadapi takdir yang jelek, gak mengenakkan bagi dirinya, maka kata beliau ada 6 pandangan yang harus dia singkapi. Ya, coba saya tanya, dengan musibah takdir corona ini, ada nggak Anda yang bahagia? Walaupun Anda penjual sanitizer, kalau bahagia rusak imanmu. Berarti kamu membuat musibah ini jadi anugerah. Ada yang begitu? Ada. Masya Allah. Sanitizer tadinya 18.000, jadinya 70.000. Lihat, dia menari-nari di atas penderitaan orang. Harusnya malah dibagi gratis. Dibagi gratis. Masker harganya tadi berapa, sekian belas ribu, sekarang ongkirnya 3 kali lipat. Lihat, Masya Allah nih, gilanya manusia sekarang. Itu nggak lulus di akhirat nanti, apalagi dia mencekik manusia di saat manusia sedang kesusahan. Nggak lewat di akhirat nih, susah dia, hisapnya berat nih orang seperti ini. Ya, dan semua keadaan ini sama-sama kita nggak ada yang suka, Bu, nggak ada yang seneng. Makanya kata beliau, idza jarra 'alal abdi makdur. Makdur itu takdir. Yukrihu dari kata makruh yang dia nggak sukai, maka kata Imam Ibnul Qayyim ada 6 pandangan yang harus dia kedepankan. Yang pertama apa? Masyhadu tauhid, pandangan ketauhidan. Bagaimana pandangan ketauhidan? Bahwa dia meyakini wa annallaha huwallazi qaddarahu, Allah yang menskenario takdir ini semua. Jadi ketika dia, aduh kenapa sih sampai tadi malam, ya ada pejabat yang sampai, ya pejabat, salah satu pejabat mengeluh di medsosnya gini apa? Wahai corona, kembalilah ke alammu, gitu. Bukan begitu. Ya Allah, kuatkan pundakku yang betul. Kuatkan diri kita yang betul. Karena apa? Kita fokus pada makhluknya, tuh suka begitu. Suara dari mana itu? Saya nggak bergerak tapi bersuara. Ya. Kenapa kita harus dengan pandangan tauhid? Karena ibu bapak sekalian, teman-teman, ini virus ini kan sudah memang ditetapkan Allah dengan takdirnya. Kapan ditetapkan Allah? 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, semua skenario takdir sudah ditulis.
Sudah ditulis sama Allah 50.000 tahun. Jadi ketika hari ini kita dapat berita, ya, bulan Maret 2020 Indonesia 400 lebih yang terkena corona. Ini sudah ditulis di Lauh Mahfuz, sudah dari dulu ditulis oleh Allah. Itulah pandangan ketauhidan. Sehingga dia mandangnya dengan kacamata iman dan tahu ini keputusan Allah sudah dari dulu. Maka kita harus beriman apapun keadaan yang kita hadapi sekarang. Itu pandangan yang pertama. Ya. Jangan sampai justru dia mengklaim takdir. Kok Tuhan begini? Kalau udah begini gawat, hati-hati. Syirik lah, bisa lama-lama. Kufur. Indonesia kan negeri muslim. Kenapa? Kalau udah mengapa, berarti coba-coba mengkritik takdir. Jangan main-main. Rasulullah saja, kalau keadaan sedang gak berpihak, misalnya berdakwah ditolak, lagi gak, ya dakwahnya lagi gak lancar ya, Nabi gak pernah, ya Allah kenapa begini, gak pernah. Nabi akan bilang, Alhamdulillah ala kulli hal, segala puji bagi Allah dalam setiap keadaan walaupun berat, tapi tetap Nabi bilangnya apa? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena banyak orang yang lebih berat dari saya tuh, gitu. Bersyukur Nabi tetap. Ya, maka yang pertama yang harus kita singkapi adalah masyhadut tauhid. Kita pandang dengan kacamata tauhid bahwa segala apa yang kita rasakan hari ini sudah merupakan takdir yang Allah tetapkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua, kita pandang dengan apa? Masyhadul adli, dengan pandangan keadilan Allah. Jangan sampai kita bilang enggak adil sekali keputusan Tuhan ini. Kenapa yang kena itu Indonesia juga banyak? Kenapa bukan? Ini berarti dia tidak memandang kalau Allah itu mengirimkan ini dengan keadilannya. Karena Allah kalau walaupun ngasih musibah sama kita, tidak pernah Allah zalim. Enggak pernah. Allah itu tidak pernah memberikan suatu azab illa bisababi yadihi, kecuali memang karena ulah tangan mereka sendiri. Coba lihat salah satunya virus COVID-19. Walaupun ini wabah yang merupakan takdir Allah, tapi dalam susunan takdirnya ada sebab-sebab secara duniawi yang menyebabkan virus ini muncul kan. Dan biasanya sebab-sebabnya ulah kita, disuruh makan yang halal-halal, makan yang haram-haram, suruh makan yang thayyiban, jangan yang macam-macam, makan makanan yang betul-betul matang. Makan juga yang mentah-mentah dihantam juga, disuruh bersih-bersih, malas, kan begitu. Jadi walaupun wabah ini takdir dari Allah, tapi ada sebab-sebabnya. Dan gak mungkin Allah menghukum satu kaum, mengazab, mengujinya, kecuali Allah telah putuskan melalui keadilannya. Gak mungkin. Dalam Al-Quran Allah sudah sampaikan, wa ma rabbuka bidzallamin lil abid, dan Rabbmu tidak akan pernah zalim kepada hambanya, gak akan pernah. Ya, bukankah kita tahu salah satu penarik musibah itu adalah karena ulah tangan maksiat manusia, ya kan? Ulah tangan maksiat manusia. Makanya lihat negeri yang paparannya banyak, itu relatif yang maksiatnya kepada Allah kuat. Bahkan kalau kita lihat negeri yang paling parah kena paparannya adalah dia yang menentang Tuhan itu sendiri. Dan Allah nggak pernah menzalimi. Itu akibat ulah tangan kita, kadang-kadang kita yang mancing-mancing musibah itu datang. Ya. Makanya dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara apa Allah bilang? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum.
Dan apa saja musibah yang menimpa kalian, fabima kasabat aidikum, adalah akibat ulah tangan kalian. Musibah penyakit karena pola kita yang menentang syariat. Kenapa ada musibah banjir? Ya ente buang sampah sembarangan. Kenapa sekarang kok bumi ini panas? Karena kamu merusak lapisan ozon. Itu karena banyak ulah tangan manusia. Kenapa kampung saya ada musibah, ada azab? Karena ente diam lihat maksiat di sekelilingmu. Makanya Allah katakan fabima kasabat aidikum. Musibah yang menimpa kalian sebab tangan kalian. Tapi Allah kasih solusi. Apa di penggal kata-kata terakhir? Kata Allah, wa ya'fu an katsir, tapi Allah ampuni banyak dari itu. Jadi ketika musibah itu datang, kita sadar ini ulah tangan kita karena kemaksiatan kita ngundang musibah. Cepat-cepat minta ampun, nanti Allah ampuni dan Allah hentikan musibahnya. Jadi sekarang ini yang paling harus kita lakukan adalah pertobatan betul. Kalau Tanjung Pinang tidak mau virus itu datang makin banyak, jangan buat maksiat, jangan ngundang virus itu ke sini. Janganlah. Pokoknya sehenti-hentinya kalau bisa kita hentikan maksiat. Takut-takut ya gara-gara maksiat yang kita buat datang pula dia. Karena maksiat itu mengundang bala. Mengundang bala, maksiat itu. Yang menjauhkan bala apa? Masjid dimakmurkan. Amar ma'ruf ditegakkan, tuh salah satunya. Selama kita sering amar ma'ruf, sering mengingatkan, maka musibah dijauhkan. Masjid dimakmurkan, kampung itu diselamatkan. Lihat, masjid dimakmurkan. Ya. Yang ketiga, apa yang harus kita singkapi? Masyhadur rahmah. Kita harus melihat ini dengan pandangan rahmat. Kenapa? Walaupun kita menghadapi peristiwa yang pahit, tapi rahmat dan kasih sayang Allah jauh lebih banyak daripada murkanya. Baru dikasih ujian begini ngeluhnya setengah mati, padahal nikmat yang banyak Allah kasih sebelumnya dilupakan. Ya kenapa hidup begini? Lah baru saja sebentar diuji, padahal rahmatnya banyak dikasih. Ya, bahkan rahmat Allah meliputi segala sesuatu dalam surat Al-A'raf. Wa rahmati wasi'at kulla syai', kata Allah, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Dalam hadis Bukhari Muslim, inna rahmati sabaqat ghadabi. Kamu harus terus berhusnudzon kepada Allah. Karena apa? Inna rahmati, sesungguhnya kasih sayangku sama kalian, sabaqat ghadabi, jauh mengungguli kemurkaanku. Allah itu murka kalau kita bermaksiat, tapi rahmatnya lebih besar jauh daripada murkanya. Jadi kita pandang dengan pandangan rahmat. Yang keempat, apa yang kita pandang dari musibah ini? Masyhadul hikmah. Kita harus memandangnya dengan kacamata hikmah. Dan hikmah itu kadang-kadang kita tahu, kadang-kadang kita nggak tahu. Kadang-kadang sadar, kebanyakan malah nggak sadar. Hikmah. Lo bukan dikira nggak ada hikmahnya. Ada yang gara-gara virus corona jadi rajin cuci tangan, ngamalkan sunnah. Kalau nggak ada virus, jungkir balik, habis jorok, debu, kotoran, makan aja. Sekarang jadi pakai sabun 20 detik. Sadar ini hikmah. Ada yang gara-gara musibah ini jadi rajin ke masjid, takut-takut kalau aku terpapar mati aku sholat lah. Itu hikmah. Kalau kita bisa memandang dengan pandangan hikmah, ya maka ini harus ada masyhadul hikmah. Dan semua ini walaupun ujian takdir nggak mungkin sia-sia, pasti ada hikmahnya. Cuman kita pandai ambil atau tidak. Ya,
Gak mungkin sia-sia, abathan gak mungkin. Karena itu di dalam Al-Quran Allah mengatakan apa? Afa hasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Apakah kalian mengira kamu kuciptakan sia-sia? Apakah kamu kira virus diciptakan Allah itu sia-sia? Enggak. Coba bayangin, gara-gara ada virus corona, berapa banyak negara yang paparannya banyak, akhirnya banyak. Tadinya dia komunisme, nggak kenal Tuhan. Sekarang karena merasa nggak punya kekuatan, ada zat yang menguasai ini semua. Dia jadi merasa kita berdoa kepada Tuhan. Padahal negara komunis. Begitu. Makanya kalau kita bisa pandang dengan pandangan hikmah. Ini ada kawan nih, paling jorok sedunia. Sekarang paling higienis di keluarganya. Kenapa? Gara-gara virus corona. Kalau nggak ada corona, mungkin masih begajul gaya dia nih. Gara-gara jadi bersih, alhamdulillah ada hikmahnya, kan gitu. Ya. Alhamdulillah. Jadi semakin pola kita hidup sehat, ya. Yang kelima, masyhadul hamdi. Ini yang saya bilang tadi. Kita harus punya pandangan kacamata kesyukuran. Ya. Kenapa? Bersyukurlah dalam keadaan apapun, ya. Karena kalau kamu bersyukur, nanti nikmat yang diambil oleh Allah diganti lebih besar. Gitu. Ya. Karena itu kata Nabi SAW, ma an'amallahu ala abdin ni'matan, tidaklah Allah berikan karunia kenikmatan kepada seorang hamba, kemudian nikmatnya diambil sama Allah. Ini kan nikmat apa yang diambil? Ketenangan jiwa sekarang. Makanya wal anfus, kekurangan jiwa. Sekarang kan Anda gak tenang nih, ya, tapi tetap ucapkan alhamdulillah. Kata Nabi, barang siapa yang diberikan nikmat oleh Allah, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, kemudian nikmatnya satu hari diambil, ya, apa kata Nabi? Illa kana alladhi a'ta afdal mimma ukhidha. Kalau dia dalam keadaan yang sempit, yang pahit, yang sulit, tetap bisa ucapkan alhamdulillah, nanti nikmat yang hilang diganti dengan yang lebih, dengan lebih banyak dari yang hilang. Afdol, bahkan lebih baik kata-katanya. Asal dia tetap ucapkan alhamdulillah. Makanya ketika seorang muslim itu mendapatkan hal yang gak enak, tetap puji Allah, kemudian istirja. Gimana keadaannya? Lagi sakit nih, alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi alhamdulillah, kan begitu. Misalnya baru meninggal anggota keluarganya, maaf ya, ini ada, kamu katanya meninggal ya keluarga. Iya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istirja itu kalimat apa sebenarnya? Bukan kalimat cuma kada orang mati aja sebenarnya. Kalimat istirja itu kalimat menyadarkan kita, semua kita milik Allah, pasti kembali kepada Allah, kan gitu. Saya punya istri, istri saya meninggal, istri milik Allah, kembali kepada Allah. Saya punya suami, suami meninggal, suami milik Allah, kembali kepada Allah. Rasa nyaman milik Allah, satu hari Allah ambil, nanti Allah kasih lagi. Sehat milik Allah, kadang-kadang diambil oleh Allah. Tetap bersyukur enggak? Kan begitu. Inna lillah, sesungguhnya kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Tuh. Ya, makanya dengan pandangan yang harus kita masyhadul hamdi, bersyukur kepada Allah. Dan orang-orang yang ketika diuji kemudian menyebut asma Allah, memuji Allah, beristirja, bersyukur kepada Allah. Karena apa? Bersyukur, segini-gini diuji masih banyak nikmat yang kurasakan gitu. Karena apa? Lihat orang yang lebih parah dari kita. Nah kalau dia pandai begitu, maka dia dapat doa tadi. Ketika diuji, kemudian dia bersabar,
dia memuji Allah, dia istirja kepada Allah. Alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang ketika musibah menimpa mereka, mereka mengucapkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengucapkan semua milik Allah, alhamdulillah masih enak sekarang. Apa kata Allah? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang-orang yang mendapat doa kebaikan, berkah, salawat, kebaikan dari Allah, wa rahmah, dia dapat rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Mereka lah orang yang dapat petunjuk. Karena enggak semua orang bisa begitu dalam musibah. Kebanyakan ngeluh. Yang tetap mengucapkan hamdalah, beristirja, mengembalikan kepada Allah dikit. Karena itulah orang yang berhasil begitu sikapnya, dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang terakhir, Imam Ibnul Qayyim mengatakan dengan adanya musibah, kamu harus punya pandangan masyhadul ubudiyah. Harus punya pandangan ubudiyah. Bahwasanya apa? Sebagaimana yang tadi kita sampaikan di poin kelima, bahwa kita ini milik Allah. Bumi ini milik Allah. Virus corona milik Allah. Kalau Allah ingin timpakan kepada sebagian makhluknya, itu kekuasaan Allah. Kita hamba Allah Khalik. Maka kita sebagai hamba, ya ini keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pandangan ubudiyah, ketika dia mendapatkan musibah dan dia sadar musibah ini dikendalikan oleh Rabb-nya, zat yang maha kuat, maka dia langsung apa? Segera menegakkan ibadah kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, dengan adanya musibah ini harusnya ubudiyah Anda makin kenceng. Gara-gara ini, gara-gara musibah ini, ngajinya makin kenceng, sholatnya makin dalam, baca Qur'annya makin khusyuk, doanya makin panjang. Harusnya begitu. Kalau sebaliknya kita nggak dapat masyhadul ubudiyah. Sedekahnya makin kuat. Ini ada musibah malah nggak ke masjid. Makin hancurlah hatimu nanti. Ada musibah bukan malah sedekah, timbun-timbun harta sendiri. Waduh. Ada musibah, nggak bisa baca Quran lah, nggak tenang. Justru kalau mau tenang baca Quran. Jangan tunggu tenang baru baca Quran. Quran itu mendatangkan ketenangan. Itu masyhadul ubudiyah. Dengan adanya musibah, ini nggak ada tawar-tawar lagi. Makin kenceng sholatnya, makin panjang doanya, makin dalam tilawahnya. Itu harusnya begitu. Makin dahsyat sedekahnya. Kenapa? Wah, mungkin nih dengan musibah ini Allah pengen nguji harta saya. Makin banyak nggak saya bantu. Beli masker bagi-bagi, beli sanitizer bagi-bagi, beli nasi bagi-bagi, gitu. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian 6 pandangan yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Al-Fawaid yang harus dimiliki seorang muslim, ya. Yang pertama tadi adalah masyhadu tauhid, pandang dengan kacamata tauhid bahwa Allah menentukan ini dalam 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Yang kedua masyhadul adli, Allah itu adil, tidak mungkin Allah mengazab, menzolimi hambanya. Malah kebanyakan hambanya yang buat kezoliman mengundang azab Allah. Yang ketiga masyhadur rahmah, pandanglah dengan rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Kasih sayang Allah lebih luas dan banyak daripada wabah yang kita rasakan sekarang. Ya. Yang keempat masyhadul hikmah, pandailah ngambil hikmah dengan kejadian ini, insya Allah kita akan mendapatkan nilai dan ibrah yang begitu banyak. Yang kelima masyhadul hamdi, tetaplah bersyukur, puji Allah dalam setiap keadaan, nanti diganti sesuatu yang hilang dengan yang lebih banyak lagi. Yang kelima masyhadul ubudiyah, pandanglah ujian ini dengan pandangan peribadahan, kehambaan. Makin kencang kita beribadah, makin dalam kita sholat, makin gencar kita berdakwah, makin kencang kita sedekah, makin dalam kita tilawah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang sukses
Ya. Karena yang sukses itu siapa? Yang dapat melaluinya dengan sabar, ya. Dengan kesabaran. Karena itu ya Allah menyebutkan setelah ayat-ayat tentang ujian tadi, ya, minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Tutupnya dengan apa? Wa basyiris sabirin, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang-orang yang sabar? Yang tadi, alladzina idza asabathum musibah, ya, yang melakukan tetap memuji Allah dengan kalimat istirja. Demikian yang bisa saya sampaikan, terlebih terkurang mohon maaf. Semoga Allah kuatkan kita, ya. Jangan terlalu fokus pada makhluknya, tapi fokuslah kepada kekuatan Allah yang maha besar, ya. Berlindunglah kepadanya. Jangan lupa ayat kursi setiap habis sholat, ya. Makanya saya bilang doanya harus lebih panjang. Kenapa Ustaz Reza tadi kunutnya panjang? Ya, saya kunut nazilah. Mudah-mudahan antum yang ikhlas mengaminkan dapat berkah rahmatnya. Ya, kita kan minta supaya Allahumma dafa'annal bala, ya Allah, ya, jauhkanlah tolak bala, wal wabah penyakit, ya, wal fahsya keburukan, wal munkar kemungkaran, gitu. Ya. Maka sekarang jangan lupa setiap pagi, setiap sore, setiap habis sholat baca ayat kursi, baca doa perlindungan. Kemudian ya amalkan sunnah-sunnah Nabi, jaga kebersihan, kemudian ikut apa kata pemerintah dan arahan para ulama. Keluar rumah yang penting-penting saja, kalau yang enggak urgen-urgen enggak usah terlalu ya dilakukan. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah menjaga kita semua, dan yang penting mudah-mudahan kita semua sabar melaluinya dengan bersama. Insyaallah virus ujian ini akan bisa kita minimalisir kalau kita bisa solid bersama menghadapinya. Antara masyarakat, pemerintah, ulama, medis dan lain-lain saling mendukung, jangan malah makin kritik. Ini yang geramnya, gara-gara masalah, berdebat masalah masjid ditutup. Yang dikomentar bukan kampung dia, yang ditutup kampung orang, dia yang sibuk. Ditutup karena di sana penyebarannya banyak. Sholat bisa ketularan. Ini mah komplain sibuk. Daripada banyak komplain, lebih baik berkarya, bikin bagaimana caranya bikin sanitizer dari sirih, itu kan jelas. Bagaimana produksi masker yang bisa dibuat dengan homemade, bagi itu yang lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Jangan banyak komplain-komplain lah. Banyak berkarya, berbuat. Saat ini yang ditunggu adalah kontribusi kita. Semua berperan loh. Jangan cuma ngandelin pemerintah enggak, semua berperan. Termasuk Anda social distancing itu, enggak keluar rumah kalau enggak penting, itu peran Anda menghentikan arus penularan. Itu peran kita. Ini jangan sampai ego-ego ditongolin. Nanti di akhirat kita susah ditanya oleh Allah, ya. Kita harus kedepankan kesolidan kita bersama, soliditas kebersamaan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza. Ya. Salah, belum ditutup udah ditanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Yang bertanya silakan. Ah gitu dia. Ya main salib aja. Jadi jangan dipisah-pisahin. Takut dengan corona bukan berarti nggak takut sama Allah. Gitu. Kan corona makhluk Allah. Ya kan? Salah satu kita takut kepada Allah adalah khauf min intiqami, takut kepada hukuman dan azabnya. Dan corona paket azab juga dari Allah, hukuman. Jadi ketika kita waspada, itu bukan berarti kita nggak beriman. Itulah kadang-kadang banyak sebagian orang yang memandangnya sangat sadis menurut saya. Ketika ada kawan itu demam, aku demam nih, batuk-batuk tak enak. Aku sholat di rumah dulu. Wah, iman kau lemah katanya.
Kok takut sama corona daripada sama Allah? Ini biasanya kalau ada orang yang menjustis langsung, ini orang yang yatakallam bi ghairi ilmi. Dia tidak berbicara tanpa dasar ilmu. Ya udah, kalau memang kamu takut hanya pada Allah, nyebrang jalan gak usah lihat kiri kanan coba. Takut hanya pada Allah, nyebrang di Pamedan, gak usah lihat kiri kanan, makhluk mati ditabrak kok baru nyaho. Betul nggak? Takut pada Allah, ikhtiar harus juga maksimal. Dari mana ikhtiar itu ada dalilnya? Dari Nabi. Ketika Nabi sedang taklim, datang seorang sahabat bawa unta. Ini orang suka banyak, Pak. Bapak nanti bisa jawab dengan ini, ya. Orang salah dalam menempatkan makna tawakal. Tawakal itu dianggapnya hanya Allah saja, tidak melakukan ikhtiar asbab duniawi. Ini sangat keliru. Ya. Jadi Nabi pengajian, dia datang bawa unta. Kemudian untanya ini tak diikat. Sementara unta itu kalau nggak diikat, dia kalau lari bisa 100 kilo. Jauh jaraknya. Nanti kita tengok udah nggak ada tuh. Ada dia kuat berjalan jauh. Kemudian dia bingung, untanya hilang. Kemudian ditanya Nabi, kemana? Kenapa untamu? Kamu diikat nggak? Ya enggak. At-tawakal ala Allah. Depan Nabi pula dia bilang gitu. Saya tawakal pada Allah. Lah, ngomong sama orang yang paling bertakwa di dunia. Apa kata Nabi? Bukan begitu caranya. Iqilha thumma tawakal ala Allah. Kamu ikat, baru kau tawakal pada Allah. Maksud Nabi apa? Ikhtiar yang maksimal, kemudian sandarkan hasilnya pada Allah. Itu yang betul tawakal. Jadi tawakal yang betul adalah memaksialkan ikhtiar asbab duniawi, hasilnya sandarkan kepada Allah. Bukan langsung bersandar, ikhtiarnya diabaikan. Saya sakit ini, sakit jantung. Gak perlu, jantung itu penyakit makhluk. Allah yang maha menyembuhkan. Dokter, Allah, dokter itu nggak ada tuh. Kalau saya berobat ke dokter, nggak takut sama Allah, takut sama penyakit, ya udah mati aja sekali. Nggak bisa, jangan dipisahkan. Ketika ada orang yang dengan adanya ini justru menjaga kebersihan, pakai masker, ya menjaga itu bukan berarti dia tidak takut pada Allah. Justru dia menjalankan syariat Allah. Ya, jadi jangan sampai kerdil kita memahami tawakal, ya ketika kita maksimal dalam asbab duniawi, hal-hal dunia, ikhtiar dunia, bukan berarti kita tidak tawakal, tidak bergantung pada Allah. Ini harus diluruskan. Karena Nabi juga begitu. Nabi nasihati, kamu ikat, baru kau tawakal pada Allah. Sama sekarang, ya kamu takut dengan virus, kamu bersih-bersih dengan maksimal, kamu amalkan sunnah Nabi, kamu cuci tangan, kemudian tawakal pada Allah. Gitu. Sempurnakan ikhtiar dunia, ya. Kemudian kita tawakal pada Allah. Apakah ini ujian, musibah atau azab? Tergantung. Jadi kalau ujian itu, kalau satu kaum yuti'unallah, bertaat kepada Allah, dia melakukan apa yang Allah perintahkan, beriman, taat, kemudian masih datang satu bencana, itu adalah musibah. Tapi kalau kaum ini nggak pernah ibadah, mungkar, mangkir, nggak mau melakukan perintah Allah, datang bala bencana, musibah, itu adalah azab. Jadi bentuknya sama, cuman subjek yang akan dituju itu beda. Kalau dia orang yang taat, datang masih diuji, berarti itu ujian. Dua-duanya sama, ujian, musibah atau azab, apa bedanya? Sama, supaya kamu ingat Allah. Sama tujuannya. Ya sama saja tujuannya, cuman kita memandangnya bagaimana, gitu ya. Nah itu, kita bisa bilang ini azab atau musibah. Kalau saya bilang ini musibah kebersamaan lagi. Dan lihat levelnya, negara-negara yang terpapar, yang paling banyak, pasti salah satu sebab duniawinya, karena dia melanggar kehidupan Islam. Akhirnya Allah skenariokan, ya karena kehidupannya jauh daripada adab-adab Islam, ya sumber penyakitnya datang dari mereka, gitu. Dan orang-orang, ya sampai orang Perancis bilang, yang paling sedikit terpapar justru wanita yang berniqab, berhijab. Ya, dulu waktu ada orang
bercadar di eje-eje. Begini begitu, memang bisa napas. Sekarang kau makan tuh masker, kau rasakan kan, baru tahu khasiatnya. Itu jangan kadang-kadang ya kita suka ngejek-ngejek syariat, tapi di syariat itu justru ada kejayaan Allah. Itu. Ada lagi yang tanya? Silakan. Ada lagi, Ibu? Nggak ada. Kalau nggak ada kita tutup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.